Pernah kepikiran nggak, apa sih rahasianya mengubah pelajaran yang biasa aja jadi luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cetak birunya. Kita bongkar satu persatu keterampilan inti yang dibutuhkan buat menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar nempel di kepala. Coba deh ingat-ingat lagi, kita semua pasti punya kan satu guru yang pelajarannya itu membekas banget sampai sekarang. Apa sih yang bikin mereka begitu istimewa? Jawabannya ternyata bukan sulap, bukan sihir loh, tapi serangkaian keterampilan yang sebenarnya bisa banget dipelajari. Nah, ini dia intinya. Keterampilan dasar mengajar. Ini tuh kayak toolbox wajib buat setiap pengajar. Masalahnya bukan cuma soal apa yang kita ajarkan, tapi yang jauh lebih penting, bagaimana cara kita menyajikannya. Dan percaya atau enggak, semuanya itu dimulai dari beberapa menit pertama yang super krusial. Anggap aja sebuah pelajaran itu kayak film. Awalnya itu menentukan segalanya kan? Kalau pembukaannya aja udah ngebosenin, ya penonton pasti bakal kehilangan minat. Nah, sama persis. 5 menit pertama itu adalah momen emas untuk menarik perhatian dan mengatur suasana di kelas. Coba bayangin ini kayak trailer film deh. Pertama, kita harus rebut perhatian. Bisa pakai suara yang beda atau video singkat yang menarik. Terus yang kedua, picu motivasi. Tunjukin semangat kita, biar energinya nular. Ketiga, kasih peta jalan. Jadi jelasin hari ini mau ngapain aja, tujuannya apa. Dan yang paling penting nih, yang keempat, sambungin sama yang udah ada. Hubungkan materi baru ini dengan pengetahuan yang udah mereka punya. Ini kuncinya biar pelajaran jadi terasa relevan. Oke, perhatian mereka udah kita pegang. Sekarang, saatnya masuk ke dagingnya, inti materinya. Disinilah keterampilan menjelaskan jadi pemeran utama. Tujuannya bukan sekedar transfer informasi, tapi bikin materi itu benar-benar klik di otak siswa. Jadi, penjelasan yang mantap itu punya 4 pilar utama. Pertama, bahasanya harus jelas. Itu fondasinya. Kedua, pakai contoh dan ilustrasi. Biar kebayang, biar jadi nyata. Ketiga, kasih penekanan di poin-poin kunci, biar mereka tahu mana yang harus diingat. Dan terakhir, kasih umpan balik. Ini kayak jaring pengaman buat mastiin nggak ada yang ketinggalan. 4 hal ini kalau digabungkan, bakal mengubah info jadi pemahaman. Penjelasan yang bagus itu emang penting banget. Tapi gimana caranya kita tahu kalau siswa itu beneran mikir, bukan cuma dengerin doang? Nah, disinilah kekuatan pertanyaan muncul. Ini alat pamungkas buat menyalakan api berpikir kritis mereka. Coba deh lihat bedanya. Ada pertanyaan dasar, kayak, apa itu? Ini oke buat ngecek fakta aja. Tapi ada juga pertanyaan lanjutan. Kenapa bisa begitu? Atau gimana caranya? Nah, pertanyaan kayak gini nih yang maksa otak buat kerja lebih keras. Mendorong mereka buat analisis, evaluasi, dan akhirnya dapat pemahaman yang jauh lebih dalam. Dari yang tadinya cuma tahu, jadi benar-benar paham. Kita udah buka dengan keren, ngejelasin dengan mantap, sekarang bagian akhirnya. Mirip kayak atlet senam, pendaratannya harus sempurna. Sebuah pelajaran butuh penutupan yang kuat. Pertanyaannya, gimana caranya biar apa yang dipelajari hari ini nggak nguap gitu aja besok? Ada 3 langkah kunci di sini. 1. Tinjau kembali poin-poin pentingnya. Ulang sedikit biar makin nempel. 2. Evaluasi pemahaman mereka. Bisa lewat kuis singkat atau tanya jawab cepat. Dan 3. Berikan langkah selanjutnya. Kasih tugas kecil atau pratinjau materi berikutnya. Biar semangat belajarnya tetap nyala. Oke, jadi kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Membuka, menjelaskan, bertanya, sama menutup. Tapi gimana cara nyusun semua kepingan ini jadi satu gambar yang utuh, jadi pelajaran yang ngalir lancar? Jawabannya ada di 2 prinsip inti yang jadi lemnya. Prinsip pertama, kebermaknaan. Intinya simple, relevansi. Materi itu bakal jauh lebih gampang nempel kalau siswa bisa ngelihat, oh, ini nyambung ya sama hidup gue. Belajar itu harus terasa ada gunanya, bermakna, bukan cuma ngapalin fakta-fakta yang rasanya nggak ada hubungannya sama apa-apa. Dan prinsip kedua, kesinambungan. Pelajaran yang tap itu alurnya kayak cerita yang bagus, ngalir gitu aja. Setiap bagiannya nyambung sama bagian sebelumnya, membangun alur yang logis dari awal sampai akhir. Jadi nggak lompat-lompat dan bikin bingung. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Contohnya, ambil tema lingkungan. Gurunya bisa mulai dengan nanya, lingkungan sekitar kalian bersih nggak sih? Terus, pas ngejelasin, dia nyambungin konsep IPA sama bahasa Indonesia. Buat diskusi, dia lempar pertanyaan kayak, menurut kalian kenapa polusi bisa terjadi? Dan di akhir, dia rangkum poin-poinnya dan kasih tugas nyata. Misalnya, coba deh bikin program bersih-bersih kecil di lingkungan kalian. Nah, ini dia cetak birunya beraksi. Nyambung, bermakna, dan terus berlanjut.
Jadi, sekarang kita udah punya nih cetak birunya, semua keterampilan teknis buat merancang pelajaran yang keren banget. Tapi, ini justru membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan semua struktur dan teknik ini, kira-kira apa ya satu bahan rahasia yang nggak akan pernah bisa diajarkan atau ditemukan di buku panduan manapun? Coba deh, renungkan.